Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali Tuhan kasih kita waktu untuk kita beribadah. Jadi mari siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita menggunakan waktu ini dengan baik. Percayalah Tuhan ada dalam ibadah kita saat ini. Dan Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kesungguhan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita mau datang dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu kembali kami ada. Tuhan kasih kami kembali kesempatan untuk kami memuji, meninggikan akan nama-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan biarlah kiranya pelayanannya berkenan kepadamu. Kuasa-Mu mengurapi dengan khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam ini. Terima kasih Bapa, Engkau jaga hati kami, Roh Kudus penuhi kami. Dan kami mau katakan Tuhan, biarlah malam ini Engkau ditinggikan lewat ibadah kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari angkat pujian. Kita membuka hati, izinkan Roh Kudus melihat hati kita, meneliti hati kita. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Roh Kudus, mari selidiki hati kami.
haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Bapa, kami datang menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus.
haleluya, 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 haleluya. Yesus, mulialah Engkau, agunglah Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Kau ditinggikan Tuhan, Engkau layak, Engkau layak Tuhan, sungguh Kau layak Tuhan, layak disembah. Haleluya, haleluya, Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus Tuhan. Oh, 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 Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah
haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau berikan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, Tuhan, sungguh mulia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, oh Yesus. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, Yesus, oh Yesus.
berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi katakan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Engkaulah Rajaku yang ku nantikan, Engkaulah Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Yesus, haleluya. Kira lama-lama ya lama-lama sih. Ori lama akan lama ya lama. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami rindukan Engkau Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lihat hati kami Tuhan, kami rindu Engkau Bapa.
Kami rindu suara-Mu hari ini. Berfirmanlah kepada kami. Biarlah firman-Mu mengisi hidup kami, memenuhi setiap kami. Setiap jiwa yang haus, biarlah dipuaskan lewat kebenaran firman pada saat ini. Itu sebabnya urapi hamba-Mu Tuhan, untuk dapat menyampaikannya bagi kami. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami mengerti, kami punya kemampuan untuk mengerti, menangkap, menerima setiap kebenaran firman itu. Karena kami percaya firman itulah yang akan menjadi pelita dan terang bagi kaki kami saat kami melangkah di dalam langkah kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita rasakan hadirat Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan siapkan hati kita lebih sungguh untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini, saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang hambanya dari kota Bandung, saudara, Bapak Pendeta Yanto Sugianto. Ya, Pak Yanto, saudara, adalah pelayan Tuhan atau saudara berjemaat di GBI Bethel, saudara, Bandung, di bawah pengembalaan dari Pendeta Rubin Adi Abraham. Ya, nah jadi saudara-saudara, beliau boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian, dan saya sangat berterima kasih kepada hambanya yang malam ini akan menyampaikan firman bagi kita. Itu sebabnya, mari siapkan hatimu, kita terima firman Tuhan dengan sukacita. Mari Pak Yanto, silakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya kita semua tetap dalam kondisi baik-baik dan sehat, meski di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir. Tapi kita percaya bahwa pertolongan, perlindungan dari Tuhan selalu nyata buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Rondonungu yang memberi kesempatan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Yanto Sugiarto melayani di Pastoring Home di Kota Bandung. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah tema yang sebetulnya cukup relevan buat kehidupan kita, yaitu bagaimana mengatasi kritik. Ada satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan buat kita semua, yaitu dari Amsal 27 ayat 5 berbunyi demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya ulangi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Suatu kali John Maxwell, seorang penulis buku ternama, menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemangkas rambut yang suka mengkritik dan selalu berpikiran negatif. Seorang sales datang untuk menggunting rambut dan mengatakan rencana perjalanannya mengunjungi kota Roma untuk bertemu dengan Sri Paus. Naik apa Anda ke Italia? Tanya tukang pangkas itu. Naik Alitalia Air, sahutnya. Servisnya jelek sekali. Kalau Anda naik pesawat itu, Anda pasti akan kecewa. Lalu di mana Anda akan menginap? Tanya si tukang pangkas itu lagi. Di Hotel Hilton Roma. Aduh, itu hotel butut sekali. Jangan tinggal di sana, Anda pasti akan kecewa. Lalu apa yang Anda akan lakukan di Roma? Menemui Baginda Sri Paus, kata sales itu. Percuma, Anda nggak akan berhasil. Anda tidak akan bisa menemukan atau bertemu dengan Paus. Anda ini siapa? Kritik si tukang pangkas rambut itu. 6 minggu kemudian pria itu kembali dari Roma, lalu menjumpai si tukang cukur itu. Perjalanan saya luar biasa sekali. Saya terbang dengan pesawat Alitalia Air dan pelayanannya sangat memuaskan.
Saya tinggal di Hotel Hilton Roma dan mendapatkan kamar yang paling baik, menu breakfast yang luar biasa sekali, dan saya sangat comfortable di hotel itu. Saya juga pergi bertemu dengan Sri Paus dan bahkan diterima di ruangan pribadinya. Tukang cukur itu penasaran, lalu berkata, "Apa yang Anda lakukan?" Saya bersujud, lalu saya mencium tangan Sri Paus. Lalu apa yang dikatakan oleh Paus itu? Lalu Paus bilang, "Anda ini gunting rambut di mana?" Memang kenapa? Potongannya buruk sekali. Saudara-saudara, tidak disangkali bahwa setiap kita pernah mengkritik dan juga pernah menerima kritikan. Dan jelas, kita paling tidak suka kalau menerima sebuah kritikan yang ditujukan kepada kita, terlebih kritikan itu sangat tajam dan menyakitkan. Sebetulnya tidak peduli apa yang kita kerjakan, apapun profesi kita, pasti setiap kita akan mendapatkan kritikan. Tapi satu hal yang perlu diingat, kemampuan untuk mengatasi kritik dapat membuat kita berhasil atau malah sebaliknya, hancur. Semakin besar atau semakin banyak pekerjaan atau pelayanan kita, semakin banyak kritikan yang akan kita terima dari orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Kritik seringkali menyakitkan, tidak menenteramkan hati. Ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang bagus, terkadang orang lain juga memberikan kritikan dan berpikir negatif atas apa yang kita lakukan meskipun itu baik. Tidak bisa dihindari juga kritikan, kerap kali faktor like and dislike itu sangat mewarnainya. Pada tahun 93, saya berkesempatan praktek pelayanan di sebuah gereja kecil di salah satu kota di daerah Jawa Barat. Saya sangat menikmati pelayanan di sana dan dipercaya memegang komisi muda, remaja, dan saya begitu enjoy sekali bisa bekerja sama dengan anak-anak muda ini. Setelah 2 bulan melayani di tempat itu, sebelum saya mengakhiri pelayanan itu, 2 malam sebelum saya meninggalkan gereja itu, saya dipanggil oleh pimpinan gereja, lalu mengajak saya berbicara. Saya sangat senang sejujurnya akan diberikan masukan-masukan dari orang yang lebih senior dari saya. Tetapi malam itu adalah malam yang tidak pernah bisa saya lupakan, karena sang pimpinan gereja itu memanggil saya memberikan kritikan, dan sepertinya bukan masukan tetapi kritikan. Ada 10 kritikan yang saya terima malam hari itu, dan satu pun tidak ada kritikan yang baik, yang positif, yang membangun. Jadi malam itu saya merasa menjadi hamba Tuhan yang gagal, menjadi hamba Tuhan yang tidak punya kemampuan apa-apa, karena semua yang saya lakukan itu buruk, jelek di matanya. Saya ibarat mendapatkan 10 tulah. Kalau bangsa Israel mendapatkan 10 hukum, saya mendapatkan 10 tulah. Yang sampai hari ini saya masih ingat peristiwa itu. Padahal sudah berlangsung 20 tahun lebih pengalaman tersebut. Ada kalanya kritikan yang ditujukan kepada kita itu bisa melalui orang-orang yang tidak kita duga. Dr. Dale Galloway, gembala sidang di New Hope Community Church di Portland, Oregon, Amerika Serikat, pernah membuat sebuah angket penilaian apakah dia harus bertahan di gereja itu atau pergi meninggalkan gereja itu di awal-awal masa pelayanannya. Saat ini tentu jemaatnya sudah besar, ada 6.400 dan ada 500 pendeta, lalu melayani 5.000 anggota kelompok kecil. Tetapi pada waktu di awal-awal dia pelayanan, dia memutuskan ingin meninggalkan gereja itu, lalu dia sebarkan angket, apakah saya harus bertahan di gereja ini atau keluar? Dari 31 suara yang masuk, 29 mengatakan Bapak harus tetap tinggal di gereja ini, bertahan di gereja ini, kami sangat membutuhkan Bapak. Tapi ada 2 suara yang mengatakan Anda pergi dari gereja ini. Dan nadanya sangat negatif sekali.
Ternyata orang yang meminta dia pergi dan mengkritik dengan sangat tajam, orang yang biasa pergi bersama-sama dengannya, yang biasa juga makan bersama-sama dengannya, dan biasa melayani bersama-sama dengannya. Dan Dr. Dale Galloway cukup terperanjat dengan peristiwa ini. Seorang pengawas kota pernah memberikan nasihat yang bijak. Bila Anda seorang pemimpin, Anda tidak dapat menghindari kritik. Kritik itu pasti muncul. Semakin berhasil seorang pemimpin, semakin sering mereka akan menjadi target kritikan, dan bahkan kritikan itu tidak adil. Atau bila Anda adalah orang-orang yang mewujudkan hal-hal yang baru, Anda akan menerima kritik. Bila Anda orang yang banyak ide, banyak kreativitas, banyak kemampuan, Anda pun akan dikritik. Bahkan orang-orang terbaik pun mendapatkan kritikan. Di Alkitab kita lihat Musa, pemimpin besar yang dikenal sebagai orang yang paling lembut hatinya, dikritik oleh Harun dan Miriam hanya karena memperistri perempuan Kushi. Bilangan 12 ayat 1-5. Bangsa Israel pun mengkritiknya karena Musa dianggap menyengsarakan, menelantarkan hidup mereka di padang gurun. Tidak bisa memenuhi apa kemauan mereka. Ketika Paulus pertama kali bertobat, ia dianggap dan dikritik sebagai orang yang memata-matai kekristenan. Mereka meragukan pertobatan Paulus, dianggapnya hanya berpura-pura. Dan yang mengkritik Paulus adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada waktu itu. Lebih jauh, Tuhan Yesus yang motivasi dan karakternya murni dan tak bercela, dikritik oleh orang sebagai pelahap dan peminum. Matius 11 ayat 19. Sebagai seorang Samaria. Yohanes 8 ayat 48. Beelzebul. Matius 12:24. Dan teman para pendosa. Markus 2 ayat 16. Dia yang sempurna pun dikritik secara tidak adil dan kasar. Oleh teman-temannya, bahkan oleh musuhnya. Semua orang Kristen dan para pemimpin gereja pasti akan menerima kritik. Saudara, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, pelayanan yang sedang Anda rintis, keluarga yang sedang Anda bina, pekerjaan, usaha, di kantor, di perusahaan, di bisnis, di dagang, jualan, segala sesuatu, pasti kita akan menerima kritik semuanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi ketika kritikan itu datang, ditujukan kepada kita. Tidak peduli betapa negatifnya orang lain mengkritik kita, penting bagi kita untuk mengatasi kritik dengan cara yang positif. Bila kita tidak mengatasi kritik dengan benar, kita akan menjadi korban, bukan pemenang. Kita melayani satu Tuhan yang sanggup menolong kita, mengubah hal yang buruk menjadi yang baik, sama seperti yang dia lakukan dengan Yusuf. Kalau saudara membaca Kejadian 50, saudara akan melihat bagaimana Yusuf diperlakukan tidak adil, tapi Tuhan membalikan keadaan semuanya menjadi sesuatu yang indah, yang baik bahkan bagi mereka yang memperlakukannya dengan tidak adil. Hanya ada dua cara untuk mengatasi kritik, secara positif dan negatif sebetulnya. Pilihannya ada di tangan kita. Jangan pernah menyerahkan kehidupan emosional kita kepada orang-orang yang berpikiran negatif atau kepada serangan-serangan negatif. Hiduplah sesuai dengan panggilan yang lebih tinggi yang dideskripsikan Alkitab sebagai kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang. Kehidupan yang bisa membahagiakan orang lain. Kehidupan yang bisa menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Sekali lagi saya mengutip Dr. Dale Galloway dan Warren Bird dalam bukunya On Purpose Leadership, Kepemimpinan yang Efektif, memberikan beberapa langkah-langkah yang positif untuk mengatasi sebuah kritik. Yang pertama saya ingin bagikan, pahami perbedaan antara kritik yang membangun dan yang menghancurkan. Ketika kita dikritik, lihatlah di balik kata-kata dan jiwa orang yang mengkritik kita. Apakah dia sedang mencoba menolong kita, membangun, meningkatkan kita, atau malah menghancurkan? Sebetulnya kita bisa melihat orang yang mengkritik kita dari jiwa
dia mengkritik kita. Di Willow Creek Community Church, Chicago, Bill Hybels, seorang penceramah yang hebat, seorang gembala yang baik, dan jemaat yang digembalakan jumlahnya sangat besar, seorang penulis buku yang luar biasa, yang terkenal, pernah membagikan pengalamannya. Dia bercerita setiap kali dia selesai menyampaikan khotbah, pasti ada 4 orang rekan-rekannya, entah itu majelis atau para hamba Tuhan, yang memberikan masukan-masukan yang positif dari setiap khotbah yang disampaikan. Lalu memberikan evaluasi, dan semuanya 4 orang ini punya jiwa yang membangun, punya jiwa yang ingin memberikan yang terbaik dan membuat Bill Hybels semakin hari menjadi lebih baik dan lebih baik. Bill Hybels sangat bersyukur sekali memiliki 4 rekan yang punya hati, yang punya kasih sedemikian rupa untuk memberikan kebaikan buat dirinya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu dulu waktu kalau saya berkhotbah, saya berbicara dengan sangat cepat sekali. Dan ada 2 orang ibu-ibu yang tiap kali saya selesai khotbah, dia panggil saya, dia bilang, kamu kalau berbicara sangat cepat sekali. Kalau kamu berbicara itu seperti kereta yang berjalan, sangat cepat sekali. Kalau kamu mau kasih makan orang, berikan dia kesempatan untuk mengunyah dan menelan makanan itu. Jangan kamu berikan terus. Dia gak sempat untuk mengunyah dan menelan makanan itu. Minggu berikutnya saya khotbah lagi. Orang yang sama bilang, kamu masih cepat khotbahnya, masih terus cepat sekali. Beberapa minggu kemudian dia bilang, udah lebih baik sekarang. Sampai beberapa tahun dia bilang, sekarang jauh lebih baik, saya bisa mengerti dengan jelas apa yang kamu sampaikan. Tidak lagi cepat seperti dahulu. Dan saya lihat 2 ibu ini atau 2 wanita ini punya kasih, punya hati yang ingin membangun hamba Tuhan, yang mencintai hamba Tuhan, yang mengasihi hamba Tuhannya, dan ingin hamba Tuhannya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pengkhotbah yang lebih baik juga. Saudara-saudara sekalian, umumnya di tengah-tengah masyarakat kita yang namanya sinisme itu menjadi penyakit yang berkembang pesat. Kesinisan dalam diri seseorang yang terus-menerus mencari sesuatu yang buruk di dalam diri orang lain, mengungkitnya, mengungkapkannya, mendiskusikannya, mempermasalahkannya, menyebarkannya. Inilah waktunya kita untuk menutup semua itu dan tidak membiasakan perilaku-perilaku yang seperti itu. Kalaupun Anda ingin memberikan kritik, berikanlah kritikan yang membangun. Yang kedua, putuskan untuk tidak membuang-buang energi dengan memerangi kritik yang menghancurkan. Hari ini banyak pilkada, dan bahkan mungkin beberapa waktu ke depan juga akan ada pilkada lagi. Pemilihan kepala daerah, baik wali kota, bupati, gubernur, presiden, dan sebagainya. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, di Amerika Serikat itu ada proses pemilihan memilih gubernur California. Dan beritanya itu pada beberapa tahun yang lalu itu beritanya cukup menghebohkan. Dan calon yang bertanding pada waktu itu saudara pasti juga kenal, yaitu bintang film Terminator, Arnold Schwarzenegger. Arnold yang akrab dipanggil Arnie pun mendapat kritikan dari sebuah media dan mempersalahkan latar belakang kehidupannya. Karena dia berasal dari Austria atau imigran Austria, dan ayahnya dulu seorang anggota Partai Nazi. Ini menjadi senjata bagi orang-orang yang tidak menyukai dan memberikan kritikan yang sangat tajam sekali. Jangan memilih orang ini karena orang ini ayahnya dulu adalah anggota Nazi. Dan dia seorang imigran, dia bukan seorang orang Amerika asli yang tinggal, dilahirkan di sana. Dan kritikannya begitu banyak sekali. Meski dijelek-jelekan oleh banyak orang dan media massa sedemikian rupa. Saya mencatat Jawa Post edisi 12 Agustus 2003. Arnold Schwarzenegger menulis,
Tugas dan kewajiban saya pada California jauh lebih besar ketimbang mencemaskan soal-soal negatif atau apapun yang mereka lemparkan itu kepada saya. Saya tidak berkonsentrasi ke situ. Saya tidak berkonsentrasi ke semua kritikan itu. Saya pilih tetap fokus saja kepada pemilihan gubernur California ini, dan saya akan mencoba membangunnya, negara bagiannya. Hal yang sama terjadi ketika satu kali Yesus mengutus murid-muridnya pergi ke sebuah desa untuk mencari makanan dan tempat penginapan. Ketika orang-orang desa lihat kehadiran mereka, yang terjadi adalah orang-orang desa itu menolak kehadiran murid-murid dan mengusir murid-murid dari desa mereka. Para murid marah sekali, para murid tersinggung sekali. Bagaimana mungkin saya membawa guru saya membawa Yesus, orang yang banyak menolong orang banyak, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sekarang pada saat kami tiba, Yesus tiba di desa ini, kami diusir, kami tidak diterima. Lalu murid-murid sampai berkata, Tuhan, apakah kami lebih baik berdoa, memanggil api dari langit dan membakar desa itu? Bayangkan, murid-murid sampai punya ekspresi seperti itu, kemarahan seperti itu. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak menanggapi semua kemarahan murid-muridnya dan dengan tenang membimbing para muridnya untuk pergi meninggalkan desa itu ke desa yang lain. Karena pasti di tempat yang lain ada orang-orang yang membutuhkan kehadirannya. Dan tidak perlu menanggapi hal-hal yang tidak penting. Ada banyak hal yang jauh lebih penting yang harus kita tanggapi, yang harus kita kerjakan, ketimbang mengurusi hal-hal yang orang-orang yang tidak punya hati, yang penuh dengan kebencian, yang hatinya diliputi dengan ketidaksukaan. Yang berikutnya, yang ketiga, cobalah untuk memahami sumber kritik. Seorang bijak pernah berkata, kritik yang menyakitkan dari seorang yang bijak lebih baik daripada persetujuan yang antusias dari seorang bodoh. Jadi kalau orang-orang setuju, dan mereka adalah orang-orang yang bodoh, itu menyesatkan kita. Tapi kalau kita mendapatkan kritikan, bahkan mungkin kritikannya banyak, tapi dari orang yang bijak, orang yang betul-betul punya hati, itu jauh lebih bermanfaat buat kita dibanding persetujuan orang-orang yang bodoh. Jadi kita harus pahami sumber kritik itu. Saya paling suka kalau saya diberikan masukan, diberikan kritikan. Karena itu banyak membantu buat saya. Jujur sebagai hamba Tuhan kadangkala saya merasa semua sudah oke, semua yang saya kerjakan sudah baik. Semua yang saya lakukan ya oke lah, sudah benar semua. Tapi itu hanya di mata saya, sangat mungkin di mata rekan-rekan saya, jemaat yang saya layani. Di mata orang-orang yang melihat saya, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan. Beberapa kali saya diberikan masukan, beberapa kali saya dikritik, tapi saya harus belajar menerima semua kritikan itu dengan baik. Pernah satu kali saya dipanggil oleh 4 orang majelis, dan saya masih ingat pengalaman itu. Lalu saya diberikan masukan, saya diberikan kritikan. Sepanjang mendengarkan kritikan dan masukan itu, saya tidak banyak berbicara. Saya tidak banyak memberikan argumentasi, saya tidak banyak memberikan pembelaan. Saya lebih banyak mendengarkan. Mendengarkan semua kritikan yang dia berikan kepada saya. Sampai akhirnya salah seorang majelis berkata, apakah Bapak ada yang ingin disampaikan? Saya bilang, tidak ada. Terima kasih buat semua kritikan yang ditujukan kepada saya atau masukan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Lalu kita berdoa bersama-sama. Dan di dalam perjalanan saya berpikir yang mana, ini benar atau tidak. Oh iya, ini benar, ini benar. Ternyata ini saya kurang. Saya mengakui ini. Kita tidak perlu ragu dan tidak perlu malu untuk mengakui kalau kritikan itu memang benar ditujukan kepada kita.
Dan saya melihat orang-orang yang mengkritik ini, saya lihat sumbernya, mereka adalah orang-orang yang baik, ingin membangun saya. Yang keempat, lihat apakah ada banyak orang yang mengkritik. Di New Hope Community Church, Dr. Dale Galloway sekali lagi, dia bercerita di gerejanya menggunakan kartu komunikasi sebagai sebagai alat kritikan, masukan untuk gereja dan dia sebagai gembalanya. Jadi di dalam kotak itu, ya kotak komunikasi atau kartu komunikasi yang dimasukkan ke dalam kotak itu tiap hari Minggu pasti ada orang-orang yang memberikan masukan. Entah itu pelayanan di gerejanya, entah apa yang dia khotbahkan, entah suasana, entah sound system dan sebagainya. Dan dia selalu melihat kritikan itu, dia baca komentar-komentar yang masuk pada hari Minggu itu. Kadang ada banyak kritikan yang ditujukan kepada dia. Lalu dia lihat kalau semakin banyak orang yang mengkritik kepada dia dan kritikannya sama, itu berarti memang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Dan sangat benar kalau kritikannya sama banyak, sangat benar, sangat mungkin yang dikritik itu adalah benar. Dan dia belajar dari semua kartu komunikasi yang dia terima dari semua kritikan. Saya cukup kagum dan cukup belajar banyak dari Dr. Dale Galloway, seorang penulis buku, seorang pengkhotbah, seorang gembala yang sudah setahap dia, selevel dia, masih mau menerima kritikan-kritikan. Orang yang berjiwa besar tidak akan takut dengan kritikan, meskipun kritikannya tajam. Tapi orang yang berjiwa kecil, berjiwa kerdil, dia akan selalu membela diri, dia selalu akan menolak semua kritikan, dan bahkan dia menyerang kembali orang-orang yang mengkritiknya. Dan saya pikir tidak baik kalau kita punya jiwa yang seperti itu. Yang kelima, bukalah diri kita. Apakah kita dapat memetik manfaat dari kritikan? Ketika kritik datang, belajarlah menanyakan hal-hal berikut ini. Apakah ada kebenaran di dalamnya? Tadi saya cerita, waktu saya dikritik oleh 4 orang majelis, saya bertanya, benarkah? Oh, ternyata benar. Lalu tanya juga, apa maksud Tuhan di balik semua ini, semua kritikan ini, semua masukan ini, semua saran yang diberikan? Apakah ada pembelajaran yang bisa saya ambil? Waktu saya dikritik oleh 2 orang ibu setiap kali saya berkhotbah, saya belajar bahwa kalau berkhotbah harus menata kalimat dengan baik, intonasi dengan baik, dan speed juga dengan baik, tidak terlalu cepat. Dan intonasi tidak terlalu tinggi terus, juga tidak terlalu rendah. Pronunciation juga harus jelas. Dan banyak manfaat lagi kritikan yang diberikan kepada saya. Meskipun kritikan yang sangat menyakitkan, sangat bermanfaat, kadang membentuk saya. Dulu mungkin saya sombong, dulu mungkin saya merasa paling mampu, dulu mungkin saya merasa paling hebat, dulu mungkin saya tahu segala-galanya. Tetapi ketika kritikan itu diberikan kepada kita, kita sadar bahwa kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Ada banyak orang yang jauh lebih hebat dari kita. Ada banyak orang yang jauh lebih pandai dari kita. Ada banyak orang yang jauh lebih punya talentanya banyak daripada kita. Jadi setiap kritikan yang ditujukan kepada kita dapat menjadi sahabat yang membantu kita melihat titik-titik kelemahan kita untuk kita bisa bertumbuh. Jadikanlah kritik sebagai sahabat yang membantu kita melihat bagian-bagian yang lemah di dalam diri kita. Dan kita bisa keluar dari bagian-bagian lemah itu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, tentu setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, minta pertolongan Tuhan untuk memperbaharui dan terus memperbaharui. Saya percaya setiap kita sebagai orang-orang percaya harus menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dari hari ini ke hari-hari berikutnya. Sebab tujuan hidup kita itu bukan sekedar menikmati anugerah keselamatan, dan tentu juga harus memberitakan kabar baik kepada banyak orang, tetapi kita sendiri juga harus menjadi pribadi yang jauh lebih baik tepatnya. Semakin hari semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tujuan hidup kita. Yang terakhir ketika dikritik,
ambillah tindakan yang positif, bukan yang negatif atau membela diri. Stanley Jones, seorang penulis ternama, mengingatkan kita, saya bukan hanya akan berdoa untuk orang-orang yang mengkritik saya, tapi kapanpun, bila memungkinkan, saya akan berdoa bersama mereka. Ini tidak gampang. Seringkali kita mengatakan, saya akan berdoa untuk mereka yang mengkritik saya. Tapi pernahkah kita punya kesempatan memberanikan diri, bukan hanya berdoa, tetapi ngajak berdoa mereka bersama-sama ketika saudara mendapatkan kritikan yang sangat tajam? Seringkali kita punya ego, nggak mau saya telah disakiti sedemikian rupa, saya dihina, diperlakukan tidak adil, saya dibicarakan di belakang, saya difitnah sedemikian rupa. Lalu saya harus panggil orang itu, saya harus ngajak berdoa orang itu. Hati saya masih belum bisa. Mungkin banyak orang yang berkata demikian. Tapi kita harus belajar. Harus belajar untuk bukan sekedar mendoakan, tetapi mengajak orang itu berdoa bersama. Dalam pelayanan saya pun demikian. Ketika saya dikritik oleh orang-orang yang saya ketahui, saya mendoakan mereka. Tetapi yang saya lakukan adalah selangkah lebih maju daripada mendoakan mereka, mengajak mereka bertemu dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Suatu kali ada orang yang tidak suka dengan saya di gereja, dan dia membicarakan saya di belakang banyak sekali. Dari mana saya tahu? Karena ada orang-orang yang menyampaikan kepada saya, Pak, orang itu tidak suka dengan Bapak. Dia menceritakan kejelekan tentang Bapak, menceritakan hal-hal yang negatif tentang Bapak, menceritakan tentang keputusan-keputusan yang Bapak dianggapnya salah dan dia tidak suka. Awalnya saya hanya berdiam diri, awalnya saya tidak ingin meresponi. Saya pikir mungkin masalahnya ya di dalam diri orang itu, karena yang mengkritik saya cuma satu orang itu. Harusnya saya tidak peduli, harusnya saya tidak perlu menanggapi. Harusnya sudah melupakan lebih banyak orang yang harus saya perhatikan, saya gembalakan. Tapi saya tersentuh ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Tidak semua domba-domba yang sudah dewasa, sudah matang, sudah bertumbuh. Kadang-kala masih ada domba-domba yang belum bertumbuh. Ada domba-domba yang masih kecil. Ada domba-domba yang belum dewasa. Ada domba-domba yang belum mengerti jalan pulang. Saya masih ingat 1 Januari setelah kebaktian awal tahun itu, saya berkata kepada orang itu, boleh saya bicara sebentar? Lalu dia bilang, iya Pak. Dan kami berbicara berdua di sebuah tempat. Tidak ada orang yang melihat. Lalu saya berkata, selama ini saya melihat ada sesuatu yang sepertinya kamu tidak suka dari saya. Apakah benar? Oh tidak Pak. Tidak ada. Tapi saya rasa ada sesuatu yang Anda sembunyikan, yang ingin Anda sampaikan, tetapi Anda tidak punya kesempatan. Oh enggak Pak, enggak. Lalu saya berkata, saya lebih senang kalau Anda mengatakan dengan jujur dan saya ingin mendengarkan dengan baik. Karena kalau Anda berkata tidak, saya juga dapat masukan dari orang-orang bahwa Anda sejujurnya tidak suka dengan saya. Bapak mau mendengarkan? Iya. Lalu dia cerita. Dia cerita semuanya dari A sampai Z. Dia cerita, dia tidak suka, dia tidak senang, dia benci, dia sebel. Dia cerita semuanya, dia cerita semua. Dan selama dia bercerita, saya tidak pernah menanggapi, saya tidak pernah membantah, saya tidak pernah melawan. Saya dengarkan dengan baik. Karena tadi saya berkata, saya akan dengarkan. Hampir setengah jam dia cerita, panjang lebar. Saya bilang, oh, ketika tiba kesempatan saya berbicara, saya berkata, maafkan kalau selama ini saya telah membuat Anda susah. Maafkan kalau selama ini yang saya lakukan tidak berkenan di mata Anda. Maafkan kalau saya sudah membuat Anda tidak diberkati. Saya mohon maaf. Saudara, yang dilakukan oleh orang itu adalah apa? Pak, saya juga banyak salah. Saya juga minta maaf. Saya juga tidak tepat menjelek-jelekan Bapak di belakang, tetapi tidak berbicara langsung kepada Bapak.
Saya bilang tidak apa-apa. Setiap kita pasti punya kesalahan. Setiap kita punya kegagalan. Setiap kita punya salah berpikir, salah bertindak, salah bersikap, salah memperlakukan orang. Nah di hari itu tanggal 1 Januari, saya bilang saya ingin kita berdoa bersama. Dan saya berharap setelah ini, kalau ada sesuatu yang Anda tidak suka, langsung sampaikan kepada saya. Jangan bicara di belakang. Percayalah, saya akan mendengarkan, saya akan meresponi. Dan dia bilang, iya Pak, terima kasih Pak. Lalu kami berdoa bersama-sama pada hari itu. Dan berikutnya, kalau ada apa-apa dia langsung bertemu dengan saya. Pak, ini ada sesuatu yang saya rasa kurang tepat. Pak, ini saya ingin berikan masukan. Dia langsung berbicara dengan saya. Tidak lagi berbicara di belakang. Dan sampai hari ini kami masih memiliki hubungan yang baik dengan orang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, apapun yang Anda hadapi, kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Anda sudah tahu bagaimana Anda harus bersikap. Seperti yang saya sudah bagikan di dalam sharing firman Tuhan hari ini. Dan kalaupun Anda dan saya memberikan kritikan kepada orang, Anda juga sudah tahu bagaimana harus mengkritik orang itu. Bagaimana hati dan jiwa kita pada saat mengkritik orang itu. Kalau Anda ingin memberikan masukan kepada gembalamu, kepada sahabatmu, kepada rekan-rekan kerjamu, kepada majelismu, milikilah hati yang mengasihi dan ingin membangun mereka semua menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata, yang di depan, yang betul-betul dari hati, tidak berbicara di belakang, daripada kasih yang tersembunyi. Anda mengasihi tapi Anda diam-diam membicarakan orang di belakang, menjelek-jelekan orang di belakang. Percayalah, orang yang Anda jelek-jelekan di belakang tidak akan suka. Sama halnya kalau Anda dijelek-jelekan di belakang, Anda pun tidak suka. Saya berharap kita semua diberkati melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Tuhan, Engkau membantu kami, mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang punya hati, punya jiwa yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, penuh dengan niat yang ingin membangun, membangkitkan orang lain. Ketika kami memberikan masukan pun, itu sangat berguna buat mereka. Dan kami juga belajar bagaimana ketika kami dikritik, dipersalahkan, difitnah, diperlakukan tidak adil, kami sudah tahu bagaimana kami harus bersikap melalui sharing kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berkati sahabat kami, Pendeta Ferry Rondonu, dengan tugas-tugas penggembalaan yang begitu banyak. Meski di tengah pandemi ini tidak mudah, banyak jemaat-jemaat yang butuh pelayanan tetapi terbatas oleh karena situasi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja yang digembalakan Pendeta Ferry bersama dengan para majelis dan juga jemaat semua boleh bertumbuh, boleh diberkati oleh Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya, saya percaya firman itu tidak akan berlalu begitu saja, tapi mengubah hidup kita, menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang siap bagaimana kita menghadapi segala macam situasi, kritikan apapun juga. Kita tahu saudara, lewat semua itu Tuhan ingin membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan, semakin dewasa di dalam Dia. Saya mau sampaikan terima kasih kepada hambanya Pak Yanto yang sudah menyampaikan firman buat kami sekalian. Kami sangat diberkati Pak, terima kasih. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Dan kami berharap ini bukan yang pertama kali atau yang terakhir kali, tapi kesempatan yang akan datang, kami sangat berharap Bapak boleh kembali memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan ini. Jadi sekali lagi, terima kasih Pak buat pelayanannya malam ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan menaikkan doa-doa pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Biarlah kiranya firman itu benar mengubah hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Urapi beliau, pakai beliau terus Tuhan, untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu yang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Berkati hidup pribadinya, pelayanannya, keluarganya, istri dan anak-anaknya semua. Tuhan, Engkau memberkati. Lakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, sidang jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Sesuai dengan janji firman-Mu, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka. Pribadi lepas pribadi diberkati Tuhan, keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Anak-anak mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Semua yang Tuhan percayakan untuk dikelola, dilakukan oleh anak-anak-Mu. Biarlah ada berkat Allah yang mengalir lewatnya, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan, dan nama-Mu Tuhan yang akan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kalau ada umat-Mu yang hari ini dalam keadaan sakit, kiranya di dalam nama Yesus Kristus jamah dan sembuhkan. Sakit apapun juga yang diderita oleh anak-anak-Mu, saat ini kami berseru dalam nama Yesus, jadilah Engkau sembuh. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat, mungkin karena pergumulan-pergumulan hidup, apapun persoalan mereka, pada saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu, buka jalan, kuatkan mereka, berikan kemenangan bagi mereka sekalian Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat anak-anak kami yang saat ini mungkin ada di luar kota. Mungkin mereka sekolah, kuliah, mereka bekerja. Biarlah kiranya Tuhan juga lindungi mereka, jaga mereka. Biarlah kasih karunia-Mu ada senantiasa limpah di dalam hidup mereka sekalian. Secara umum kami berdoa buat sidang jemaat-Mu semua. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kasih Tuhan memelihara mereka di tengah situasi COVID-19 ini. Biarlah iman mereka boleh tetap terpelihara. Kami mohon kemurahan-Mu, jangan ada seorang pun juga yang terhilang. Jangan ada seorang pun yang semakin jauh daripada Tuhan. Tapi justru mereka boleh semakin dekat. Mereka boleh semakin berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Iman mereka boleh tetap bertumbuh. Mereka boleh terus Tuhan menjadi dewasa di dalam Engkau. Kalau ada di antara mereka yang sudah menyimpang dari jalan-Mu, kalau ada di antara mereka yang mungkin sudah keluar dari jalur-Mu, mereka kembali ke dalam kehidupan yang berdosa, mereka hidup di dalam dosa, kami minta belas kasih Tuhan dalam nama Yesus. Sadarkan mereka Tuhan, kemurahan-Mu mengubah hidup mereka Bapa. Tolong mereka Tuhan, biarlah kasih-Mu menjangkau mereka, tidak membiarkan mereka hilang ya Bapa. Kami berdoa buat anak-anak muda, anak-anak remaja di gereja kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga berkati mereka semua. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Takut akan Tuhan melekat dalam hidup mereka. Dan hidup mereka boleh menjadi hidup yang berhasil. Masa depan yang terbaik, yang terindah Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi mereka semua. Terima kasih Bapak. Berkati pelayan-pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan pujian, singer WL, pemusik, bahkan koordinator komsel, semuanya Tuhan. Berkati mereka, berikan hati yang sungguh di dalam Tuhan. Biar di tengah situasi seperti ini pun, kami boleh tetap sehati bersama-sama. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Berkat-Mu turun atas setiap ibadah kami, baik ibadah di gereja ini maupun lewat online ini. Biarlah mengalir kuasa Allah di sana. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kota kami Kuningan. Kami berdoa buat bangsa kami. Tolong bangsa kami di tengah-tengah situasi yang berat saat ini. Biarlah kiranya ada tangan Tuhan yang selalu menopang, memberikan hikmat kekuatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa di pusat maupun di daerah-daerah. Engkau menjamah, berikan kekuatan pada mereka agar mereka dapat mengambil setiap keputusan-keputusan dengan tepat, dengan benar. Kami menyerahkan orang-orang yang mungkin selama ini Tuhan memberikan satu tekanan, punya niat-niat buruk atas bangsa ini. Kami minta kuasa Tuhan dinyatakan, jamah orang-orang ini, sadarkan mereka Tuhan. Biarlah kiranya ada kebangkitan, ada kebangunan rohani yang terjadi, lawatan Allah terjadi atas bangsa ini.
Terima kasih Bapa. Tolong hamba-hambamu dimanapun juga berada, gereja-gerejamu, umatmu semua. Biarlah kiranya mereka boleh terus memancarkan terang Kristus, sehingga kegelapan ini boleh berlalu, kegelapan ini boleh lewat Tuhan, boleh kami atasi karena ada terang-Mu Tuhan yang memancar lewat kehidupan umatmu, lewat kehidupan hamba-hambamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami sekalian. Inilah hidup kami Tuhan, kami berserah penuh di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Besok ada ibadah anak-anak remaja dan anak-anak muda. Mari anak-anak remaja, anak-anak muda hadir di gereja jam 6 sore. Hari Minggu, Saudara, kita akan ada 3 kali ibadah. Ibadah pagi, ibadah umum jam 8 pagi. Lalu jam setengah 10 ada ibadah sekolah minggu dilakukan secara online. Dan Saudara, jam 5 sore ada ibadah umum kembali dilakukan di gereja. Mari saya undang Saudara hadir untuk ibadah umum baik pagi ataupun sore. Dan oleh kemurahan Tuhan, Saudara, minggu besok akan ada hamba Tuhan dari Bandung yang akan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian, baik di kebaktian pagi jam 8 maupun di kebaktian sore jam 5 ya. Jadi mari Saudara hadir dengan hati yang sungguh, kita terima berkat Tuhan ya. Lalu Saudara, kegiatan kita akan berjalan seperti biasa ya. Artinya nanti hari Rabu depan Saudara juga ada Eva, juga hari Jumat tetap berjalan. Baik Saudara, kalau ada di antara Saudara yang mau memberikan persembahan, berikan dengan sukacita. Saudara bisa transfer di rekening yang tertera di handphone Saudara atau di laptop Saudara. Saudara bisa berikan dengan penuh sukacita dan saya percaya Tuhan memberkati hidup Saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.